Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa, dan salam sehat, salam sejahtera buat sahabat MLebet dimanapun saja berada. Langsung saja sahabat MLebet, ini kebetulan sekali MLebet baru selesai dari aktivitas, kemudian coba jalan-jalan, kita melihat-lihat di kandang peternakan burung perkutut, dan kebetulan sekali ini kita menjumpai ada satu persoalan, satu pasang jenis burung silvernya ini. Kalau kita perhatikan, ini salah satunya kelihatan gelisah. Ini kalau kita lihat, ini adalah betinanya. Untuk jenis betinanya gelisah sekali, dan yang satu itu adalah untuk jenis pejantannya. Dan kalau kita cermati ini secara lebih dekat dan lebih teliti lagi sahabat, ini kelihatannya ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi pada si betinanya ini sahabat. Ini pasti ini kejadian semacam ini tidak saja terjadi satu atau dua kali, sudah sering terjadi seperti ini. Ini diakibatkan karena untuk bejantannya ini sudah mulai masuk masa birahi, akan tetapi untuk betinanya belum siap, sehingga pejantannya ini mematuki terus betinanya, sehingga betinanya ini kalau kita lihat lebih teliti lagi, ini kelihatannya terluka sahabat. Ini kejadian semacam ini sekali lagi sudah sering sekali terjadi manakala dari pasangan salah satunya sudah mulai birahi, akan tetapi pasangan yang lainnya memang belum siap untuk birahi, sehingga terjadi seperti ini. Sebenarnya kejadian semacam ini bisa saja dilakukan oleh salah satu pasangan, baik untuk yang pejantan maupun yang betinanya. Dan kebetulan pada kasus ini yang terjadi adalah untuk yang betina itu dipatuhi sama yang pejantan. Nah, ini sebenarnya bisa saja terjadi sebaliknya. Namun pada saat ini yang terjadi adalah yang jantannya sudah mulai birahi, tetapi untuk betinanya memang belum birahi. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan jika di peternakan burung kita mengalami peristiwa ataupun kejadian semacam ini? Sangat sederhana ya sahabat. Biasanya kita melakukan dengan sistem yang pertama adalah dengan sistem pemisahan. Pemisahan artinya salah satu yang mengalami birahi berlebih ini kita pisahkan atau kita karantina 1 sampai dengan 3 hari. Nanti kita kembalikan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lakukan dengan sistem godi atau bodinya, yaitu sahabat dulu juga di episode yang lalu sudah kita pernah lakukan, dan ini memang terjadi kembali ya sahabat, terjadi lagi hal-hal semacam ini, dan ini adalah hal yang biasa. Dan ini kalau misalnya kita tidak kita perhatikan, kita terlambat menanganinya, ini bisa salah satu pasangannya bisa mati sahabat, bisa mati karena ini sampai habis dia akan dipatuhin terus dan tidak akan pernah berhenti. Biasanya kalau misalnya 1 hari tidak kelihatan atau 1 hari tidak kita pantau, maka salah satunya pasangannya pasti akan mati. Untuk itu kita cepat lakukan tindakan, coba kita nanti karantina 1 atau 3 harinya, kemudian kita kembalikan lagi. Kalau misalnya memang setelah kita kembalikan tidak ada perubahan, kemudian langkah yang kedua adalah kita lakukan pembodian. Pembodian itu yang bagaimana ya sahabat? Ini sekali lagi kami sampaikan bahwa di episode yang dulu juga sudah pernah kita tayangkan. Namun tidak ada salahnya kalau kita ulangi lagi, kalau kita misalnya tayangkan kembali, barangkali ada sahabat atau rekan yang pemula dalam beternak burung perkututnya mengalami kejadian semacam ini. Tidak usah panik, kita lakukan beberapa tahap yang telah kita sampaikan. Tahap pertama tadi sudah disebutkan adalah pengkarantinaan. Yang dikarantina adalah yang mengalami birahi. Kemudian yang kedua adalah sistem dengan bodinya.
dengan sistem bodinya pada salah satu sayapnya. Kalau misalnya salah satu sayapnya itu ternyata juga tidak mempan lagi, birahinya masih cukup tinggi, maka dua-duanya kita lakukan pembodian. Tapi rata-rata di tempat penangkaran ML Leopard ini biasanya cukup satu kali atau satu sisi sayapnya yang kita bodi, itu ketika kita kembalikan itu sudah normal kembali. Kalau misalnya tidak mampu ya kita dua-duanya ya sahabat. Dan langkah terakhir apabila itu juga tidak mampu, maka kita lakukan pembodian dan pengkarantinaan bagi yang untuk yang sedang birahinya ya sahabat. Untuk cara dan teknisnya pembodian nanti kita akan lakukan dan kita akan praktekkan bersama. Barangkali saja dapat bermanfaat untuk rekan yang masih pemula seperti ML Leopard ini. Nanti kita bersama-sama bagaimana cara melakukan pembodiannya. Yuk sahabat, kita ambil dulu yang untuk pejantannya, kita sementara karantina dulu sampai dengan 3 hari. Nanti kalau misalnya itu tidak mempan lagi ya kita secara otomatis pembodian tahap 1 artinya 1 sayap, kemudian tahap 2 sayap, tidak mampu dua-duanya masih berlebihan, maka kita lakukan pembodian dan pengkarantinaan. Mudah-mudahan saja trik-trik semacam ini ataupun cara-cara seperti ini berhasil ya sahabat. Kita lakukan pengkarantinaan dulu ya sahabat. Tapi dalam video ini nanti kita akan lakukan bagaimana cara melakukan pembodian ya sahabat. Jadi kita langsung saja kita lakukan pembodian pada salah satu sayapnya, kemudian kita karantina. Maksudnya adalah untuk menyembuhkan yang betinanya dulu ini sahabat, yang betinanya. Kalau misalnya sudah sembuh, ini cukup lama sahabat, kurang lebih bisa sampai 1 atau 2 minggunya untuk mengembalikan posisi sehat kembali ya sahabat untuk betinanya. Ya inilah beberapa hambatan yang sering kita hadapi, sering kita temui dalam hal beternak burung perkutut berwarna, khususnya di tempat ML Leopard. Oke, tak langsung saja ya sahabat. Buru nanti ini juga harinya cukup gelap, mau hujan, kita cepat lakukan tindakan biar yang betinanya di burung silver ini dapat terselamatkan. Oke sahabat, kita lakukan pembodian pada 1 sayapnya saja dahulu, karena pembodian pada 2 sayap ini juga sebenarnya tidak ada perbedaan ya sahabat. Kita praktekkan saja, dan alat yang untuk membodi kita gunakan lakban ya sahabat. Kita gunakan lakban yang seperti ini ya, kita gunakan lakban yang seperti ini. Dan kami sampaikan sahabat, maksud dan tujuan dari pembodian ini adalah untuk mengalihkan perhatian, untuk mengurangi birahi daripada si pejantan ini ya. Jadi ketika dia sudah kita godi atau bodi, dia akan perhatiannya melepaskan bodi ini terus. Dia akan berusaha melepaskan bodi ini ya. Jadi mengurangi birahi daripada burung si pejantan ini ya sahabat. Jadi tujuan daripada pembodian ini adalah untuk mengurangi birahi daripada burung ini ya sahabat, karena dia terpengaruh atau merasa risih dengan sayapnya yang digodi ya sahabat. Ini masih lengket sekali ya sahabat ya, masih lengket sekali lakbannya seperti ini, masih lengket sekali. Sebaiknya disarankan jangan terlalu lengket ya. Kita gunakan misalnya kita tempelkan ke bagian seperti ini atau dengan ditambah sedikit debu ya. Jadi salah satu bagiannya, maksudnya agar nanti ketika masa godi ini bisa 3 hari atau 5 hari selesai, kita bisa melepasnya kembali. Nanti kalau kita misalnya lengket sekali, ini sulit sekali untuk melepasnya, kasihan burungnya ya sahabat. Biasanya kita lepas pakai gunting ya, pakai gunting kecil. Akan tetapi kalau misalnya lengket sekali ini kasihan, nanti bulunya bisa patah semua, nanti bulunya bisa tercabut semua karena godi. Nanti kita sendiri yang akan merugi. Jadi perlu trik sendiri ya sahabat. Ini sudah tidak begitu lengket ya sahabat. Kita masih sedikit tambahin lagi salah satu bagiannya agar tidak terlalu
lengket ya sahabat, dengan pakai debu, dengan pakai apa saja tidak masalah ya sahabat. Kemudian kita ambil ya, kita ambil sekitar biar lebih kuat dan melepasnya juga nanti lebih enak. Sekitar berapa sayap ini? 1, 2, 3, 4, 5 sekalian saja ya sahabat. 5 sayap jadikan satu, kemudian kita lakukan pengikatan dengan sistem bodinya seperti ini. Dan sekali lagi, sistem bodi ini adalah untuk mencegah atau mengurangi daripada birahi burung yang sedang birahi ini ya. Ini seperti ini, sederhana sekali ya sahabat. Ini jangan terlalu kencang, nanti kalau misalnya kencang kita akan kesulitan sekali untuk melepasnya ya sahabat. Ketika kita kesulitan melepasnya, biasanya bulunya akan patah. Nah, ketika patah maka dia ada proses lagi, nanti masa birahinya terlalu lama lagi, kita sendiri nanti yang akan merugi. Ini sebaiknya kencang ya sahabat. Cukup seperti ini saja ya sahabat ya. Jadi maksudnya untuk mengalihkan perhatian. Dan apabila nanti dia kita jadikan satu, kita kembalikan setelah 2 atau 3 hari, ternyata masih tidak terkurangi, kita godi lagi bagian sebelahnya sini ya sahabat. Ini sebenarnya bisa, kalau misalnya habis kita godi 1 atau 2, kita kembalikan lagi ke tempat semula. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak terpantau, padahal posisinya si betina tadi kita belum lihat, tapi kelihatannya terluka, misalnya ini terluka, maka akan berisiko sekali. Maka untuk itu kita ambil kesimpulan, untuk sementara kita karantina dulu, nanti barangkali sampai dengan 3 atau 5 harinya, kemudian kita kembalikan lagi, kemudian kita pantau 1 hari penuh. Mungkin barangkali habis kita melakukan aktivitas kita bisa melihatnya kembali. Apabila memang masih memburu, maka kita lakukan pengkarantinaan kembali. Oke sahabat, untuk pembodiannya cukup sederhana seperti itu. Dan kemudian juga di episode yang lalu itu membicarakan tentang bagaimana cara menghadapi, cara melakukan pembodian juga sudah pernah kita tayangkan. Ini kita langsung masukkan saja ya sahabat. Kebetulan sekali ini cuacanya kurang bersahabat. Ini pukul 16.00 atau jam 4 sorenya di tempat kita, dan sudah mulai gerimis. Kita gerak cepat, langsung kita masukkan ke tempat pengkarantinaannya. Dan kita nanti akan cek untuk yang betinanya sampai sejauh mana tingkat keparahannya. Kasihan sekali ya sahabat, kalau memang perlu pengobatan mungkin dengan betadin karena memang terluka, ya kita siapkan, kita lakukan. Kasihan sekali. Oke sahabat, langsung saja kita masukkan ke tempat karantina yang untuk pejantannya, kemudian yang untuk betinanya kita cek bersama-sama. Oke sahabat, langsung. Oke sahabat, kita sudah melakukan penangkapan dan kita akan cek sampai seberapa parahnya ini. Kita lihat dari bulunya, dari sayapnya juga masih utuh, kemudian sayap sampingnya juga kelihatannya masih utuh. Ekor sepertinya rusak karena dia terbang ke sana kemari diburu, akhirnya banyak yang putus juga. Dan ternyata memang terluka di bagian atas sebelah sini cukup lumayan, dan juga di bagian leher. Memang sepertinya kebanyakan, hampir 90% yang terluka adalah seperti ini sahabat ya. Ini kalau kita tidak melakukan perawatan, kasihan sekali untuk burung ini ya sahabat ya. Sahabat, kita lakukan betadin ya sahabat ya. Nah kebetulan kita juga untuk di bulan-bulan sekarang sudah mengkarantina 3 dengan yang ada sini ya, sudah mengkarantina 2, berarti tambah 1, 3. Nah seperti itu, entah mungkin karena pengaruh cuaca atau mungkin karena gennya, kita juga masih untuk mencari tahu. Oke, kita kasih betadin dulu, kemudian kita lepaskan kembali. Ini ya sahabat yang dapat kami informasikan, yang dapat kami berikan, berbagi seputar pengalaman di peternakan kita mengalami ataupun peristiwa burung yang seperti ini. Istilahnya ada yang salah satunya pasangannya adalah birahi yang berlebihan, maka tindakan kita adalah seperti tadi. Demikian sahabat yang dapat kami bagikan, semoga saja dapat bermanfaat khususnya bagi rekan ataupun sahabat peternak pemula
yang mengalami peristiwa semacam ini juga kami sampaikan pada rekan atau sahabat yang telah berpengalaman, barangkali punya trik ataupun cara tertentu, mohon dapatnya kami MNE Bird berbaginya. Oke sahabat, karena situasinya sekali lagi sudah mulai turun hujan di tempat kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.